Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola everyone. Baru berjumpa lagi bersama saya Fajar, tapi tenang. Kali ini sesi Infus akan ngobrol-ngobrol dengan seorang alumni mahasiswa Universitas Siber Asia. Penasaran nggak siapa dia? Langsung aja kita langsung masuk. Infus, informasi Unsia, good news for everyone. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luapkanlah saja bila harus menangis anakku. Udah lupa aku liriknya. Halo, ada Mbak Anisha Andrianti. Halo. Yang baru aja lulus ya? Iya, betul. Apa kabar? Gimana kabarnya Mbak Anisha? Baik, alhamdulillah. Terus lagi lagi sibuk-sibuk juga untuk kerjaan sekarang. So, ya, baik sekali tapi. Background Mbak Anisha yang saya tahu musisi ya? Iya, betul. Karena sempat nyanyi di wisuda. Iya, bener. Sempat nyanyi di wisuda. Betul, aku backgroundnya musisi itu. Kakak Anisha ini alumni Universitas Siber Asia di jurusan manajemen, lulus tahun 2025. Betul. Betul. Nah, Kakak Anisha ini boleh ceritain sedikit nggak sih tentang kesibukan terbaru di dunia hiburan nih? Oke. Jadi basically aku emang udah musisi tuh dari umur 16 tahun. Jadi kan aku awalnya tuh sebagai penulis songwriter, dan dari situ aku baru mulai berkarir sebagai musisi independen di umur 18. Kemudian sekarang ini aku baru juga jadi salah satu CEO dari sebuah record label music namanya Sold Out Records, dan sekarang aku lagi develop 5 artis yang punya genre beda-beda juga daripada aku sendiri. Dan kalau aku personally as an artist, aku sekarang lagi planning untuk Asia tour ke Korea sama Jepang, and hopefully expanding lagi. Jadi lagi banyak preparation untuk the tour dan mau bikin EP atau album lagi. Jadi lagi lumayan kesana kesini banget sih secara musik. Mantep. Produktif banget ini ya. Semoga sukses terus karirnya Kanisha. Ini kan Kanisha nih di dunia hiburan lah ya, entertain dari usia 16 tahun. Itu dari umur 16 tahun sampai saat ini, kenapa memutuskan untuk kuliah di Unsia? Padahal kan ya, kenapa artinya dunia pendidikan itu penting, kenapa? Oke, jadi for me, the thing that always keeps me going is by learning. Dan menurut aku di dunia ini banyak banget education yang bisa dipelajari di mana aja sebenarnya. Tapi at the same time, I really want to deeply learn about something yang bisa membantu aku develop as a person atau bisa membantu karirku juga. Karena musik ini juga nggak hanya musik aja kan yang kita pikirkan. Pasti kita belajar dari segi aspek bisnisnya, how to manage them and everything. Jadi menurut aku tetap penting untuk punya foundation untuk education itu dari kuliah. Dan aku juga selama ini selain musik, aku juga suka banget sama ekonomi dan juga suka banget sama matematika. Jadi aku akan selalu pengen belajar kalau aku punya kesempatan untuk melakukannya di mana aja. Which is why it leads to me going to college juga, dan aku pilih untuk kuliah online karena selain kesibukan di musik juga yang kadang-kadang jadwalnya nggak jelas. Fleksibel banget ya kalau di musik kan. Tapi waktu itu sempat ini nggak bingung memilih kuliah di mana gitu. Dan kenapa sampai nih Unsia tepat nih. Jadi aku sempat lihat juga ada beberapa, aku sebenarnya sempat kuliah offline sebelum masuk Unsia. Terus aku rasa ini jadwalnya bentrok terus, dan sementara untuk bisa kelulusan tuh ada kayak
kayak harus berapa kali masuk segala macam untuk ke kuliahnya gitu. Terus aku pikir kayaknya I need to find a solution to this, which is an online class. Dan aku ngelihat yang kurikulum dan juga cara bekerjanya itu versatile, but at the same time benar-benar bisa adjusting untuk kehidupan sehari-hari aku juga. Ketemulah si Unsia ini aku nyari di website gitu. Terus jadi karir offline, kuliah online. Tuh guys, untuk teman-teman di luar sana yang terkendala waktu dan ruang ya kan, santai aja, jadi nggak perlu datang ke kampus macet-macetan. Pakai alat aja dimanapun, kapanpun bisa. Bener, soalnya nih kalau ke kampus aja on the way aja berarti harus udah mungkin sejam sebelumnya. Belum lagi kuliah terus nanti ada break di tengah-tengah yang nggak bisa juga untuk aktivitas karena breaknya cuma 30 menit atau 1 jam. Jadi itu kan menurut aku kalau buat teman-teman yang lagi kerja juga atau lagi membuat karir baru itu kan kadang suka bikin stuck juga ya kalau misalkan. Kalau bisa jalan beriringan, kenapa harus memilih ya kan? Tapi menurut Kanisa nih, apa tantangan terbesar saat kuliah online gitu? Ini karir, terus di dunia entertain, kemudian harus kuliah juga gitu. Kalau kayak gitu sih udah tetap fokusnya ke satu hal, yaitu komitmen sih. Kadang kan karena sangat mudah diakses, juga bisa digampangkan atau dihiraukan kayak, udah deh nanti aja. Mulai perkuliahannya Rabu ya, kalau nggak salah ya? Iya, tiap hari Rabu. Berarti kalau bagi waktunya gimana tuh? Kalau bagi waktu sih aku selalu fokus di hari Rabu itu. Kalau misalkan aku lagi syuting segala macam juga aku spare waktu yang tepat di jam-jamnya juga kan udah ada jadwalnya kan. Jadi ya kita sesuaikan dari situ. Soalnya bisa kuliah di mana aja, kan nggak harus di rumah juga gitu. Betul banget. Di mana aja, kapan saja, ruang dan waktu tanpa batas. Betul. Tapi ada nggak ilmu dari bangku perkuliahan yang bisa diaplikasikan dengan karir Kanisa itu? Banyak banget sih sebenarnya. Salah satunya aku juga kan develop branding aku sendiri, dan selama ini aku pasti akan butuh sangat banyak arahan untuk developing the business as well, dan itu salah satu yang aku banyak pelajarin juga dari materi-materi di Unsia gitu, karena materi-materi yang diajarkan juga itu cukup global minded, dan buat aku yang juga exposed ke culture di luar negeri dan segala macam, Unsia is very open to differences dari semua murid-muridnya. Jadi aku rasa dari pelajaran yang paling aku banyak dapat itu adalah keunikan perbedaan dan juga dari konsep-konsep untuk self-development sebagai murid. Salah satunya kayak manajemen resiko lah, itu belajar juga kan ya, perkuliahan. Banyak banget sih sebenarnya. Yang bisa diimplementasikan di kehidupan. Banyak banget. Tapi kan banyak orang yang mikir kalau dunia entertain tuh ya udah gitu, dengan bakat, karakter, dan juga popularitas, mengandalkan itu aja, dan pendidikan dikesampingkan gitu. Benar. Tapi menurut Kanisa kenapa masih mau menunjang pendidikan itu? Ya itu seperti yang aku bilang tadi, balik lagi, kayaknya it's never an ending process to learn. Setiap hari itu orang pasti akan belajar terus. Dan kalau misalkan nggak ada passion untuk mempelajari sesuatu dan juga master something, itu menurut aku purpose of life-nya jadi nggak terarahkan gitu loh. Jadi kalau misalkan dari aku sendiri, aku rasa tetap butuh bekal untuk berada di industri apapun yang kalian suka. Nggak harus sesuai dengan apa yang kalian suka, bisa coba yang lain juga. Atau at the same time, kalian mau memaster that particular stuff juga bisa gitu. Misalkan kalian sukanya art, mau kuliah art, ya it's no problem gitu. Tapi tetap harus punya passion untuk pengen belajar. Tapi ada nggak impact dari perkuliahan itu, setelah perkuliahan tuh impactnya tuh kayak berpikir lebih kritis, kemudian menyimpulkan sesuatu itu lebih luas gitu. Itu sangat salah satu alasan kenapa aku berkuliah juga, karena self development tadi kayak mungkin banyak sekali hal-hal yang
baik secara socially atau baik secara apa yang diajarkan oleh dosen ini membuka pikiran jadi lebih luas gitu loh, sesuatu yang belum pernah diekspos di mungkin sekolah SMA dan lebih formal dan you know how different people works dengan background yang berbeda-beda, jadi secara socially pun itu juga character development banget menurut aku dari perkuliahan gitu. Ya gitu teman-teman, di bangku perkuliahan tuh bukan berarti yang nantinya akan menjadi orang yang sukses ini segala macam, bukan. Tapi lebih kepada cara pandang atau cara berpikir, bagaimana menemukan solusi dari suatu permasalahan yang nggak fokus dengan suatu permasalahan aja gitu. Tapi bagaimana memandang suatu persoalan bisa diselesaikan dengan data yang banyak. Seperti itulah kurang lebih. Betul. Banyak anak muda sekarang yang bingung milih fokus kuliah atau mengejar karir hiburan nih. Apa pesan Kanisha untuk mereka? Pokoknya kalau dari aku sendiri, do it while you're young. Karena hidup itu nggak keulang lagi. And if you still have the opportunity to choose both, why not? Karena balik lagi kalau misalkan memang ada prioritas yang harus dilakukan duluan, pasti ada skala prioritas masing-masing. Cuman kalau kalian punya waktu dan juga it's possible untuk kalian melakukan keduanya, you can definitely do it secara paralel, karena balik lagi sekarang udah ada online class, udah ada kuliah online seperti Unsia ini, jadi kayak it's something that could be juggled, dan itu adalah salah satu challenge juga untuk kalian bisa time management juga, and that's something you will need to learn a lot, apalagi buat teman-teman yang juga punya kerjaan secara 9 to 5 atau mungkin punya bisnis gitu. Di situ belajar banyak lagi tanpa kalian juga harus begitu pusing untuk membagi waktunya gitu loh, karena balik lagi this online college university itu sangat kebantu sih menurut aku. Jadi if you can choose both, please do it together. Tuh guys, nggak usah milih sekarang, semua bisa jalan secara beriringan. Betul. Pekerjaan oke, pendidikan juga oke. Kalau bingung pekerjaan, aduh mau meninggalkan pekerjaan nih, nggak usah ditinggalkan, semua bisa berjalan bersamaan. Mau kuliah di mana? Di Unsia aja. Benar. Tapi kalau melihat perjalanan Kanisha nih, apa hal yang paling berharga yang didapetin dari menyeimbangkan dunia pendidikan dan juga dunia entertain itu? Aku jadi merasa, balik lagi seperti yang aku bilang tadi, I'm exposed to new knowledge, yang mana mungkin kalau aku hanya fokus ke dunia musik aja, itu adalah sesuatu yang aku nggak akan pernah tahu gitu loh. Aku nggak akan pernah tahu gimana sih caranya untuk lagi-lagi manajemen risiko. Kalau misalkan aku harus menjalankan bisnis aku selama 3 tahun ke depan, how can we focus on the ROI dan fokus untuk bekerja sama, menjalin branding dan juga segala macamnya, itu kan hal yang perlu punya foundation. Meskipun memang sekarang mungkin you can learn anything di YouTube atau kalian bisa cek di segala macam source of TikTok atau segala macam. Tapi kan there are sources yang mana memang harus kita fokuskan, baik itu secara research atau dari dosen yang memang sudah memiliki pengalaman yang jauh daripada kita yang lebih muda. So again, bertukar pikiran dan membuat kita lebih open to this new education, new level of education itu bisa dari kuliah. And I'm so grateful I did that sambil aku menjalankan karir musikku sih gitu. Keren. Tapi apa rencana jangka panjang Kanisha nih? Apakah pendidikan ke depannya akan tetap menjadi penting untuk Kanisha dalam perjalanan karir ke depannya gitu? Balik lagi, aku selalu akan mengingatkan teman-teman untuk jangan puas dengan apa yang kalian sudah pelajari hari ini, karena dunia itu besar sekali. So please be curious, which is something that I always implement on myself juga. Aku untuk kedepannya pasti akan selalu pingin punya kesempatan untuk misalkan ada S2 juga mungkin, atau maybe try S1 yang berbeda
ini berbeda bidang gitu. Dan kalau untuk plan jangka panjang aku, pastinya hopefully me as an artist juga bisa menginfluence dan juga memberi impact yang positif in the music industry, menjadi game changing di industri musik Indonesia, dan juga bisa go internasional, membawa nama Indonesia keluar juga, dan bisa mendevelop this music label juga gitu bersamaan. Amin, semoga ya. Ada nggak dosen di Unsi ya yang memotivasi Kanisa gitu? Kayak role model lah, kayak kok nih cara berpikirnya bagus ya gitu, yang menarik gitu. Aku selalu terinspired sama Bu Rati. Kenapa tuh? Bu Rati tuh kayaknya very calm and very warming presence, dosen yang benar-benar menurut aku memberi memberi motivasi kita untuk kayak selalu semangat, dan nggak pernah membeda-bedakan murid. Semua dosen di Unsia tuh nggak pernah membeda-bedakan murid, mau kalian dari manapun atau sesibuk apapun, the attention is just there walaupun kuliahnya online. Terus Pak Farid juga sebagai pembimbing aku, yang mana aku tuh sangat-sangat panik orangnya, karena aku tuh kalau ada deadline seminggu, aku di hari itu harus udah selesai seminggu sebelumnya. Dan Pak Farid tuh benar-benar sabar banget nanganin aku sebagai muridnya. Pak ini gimana, tolongin aku, gimana segala macam. Dan Pak Farid tuh udah ngerti banget kalau misalkan dari akunya tuh pingin everything goes well, dan Pak Farid selalu membimbing dengan baik juga dan selalu memotivasi. Jadi semua dosen-dosen yang selama ini aku selalu dapat itu very very helpful. Kalau cara pengerjaan perkuliahannya tuh kan online, full online. Iya, full online. Sampai ujian pun juga online kan? Sampai ujian online, betul. Itu kalau mengerjakan itu pernah nggak di tempat lagi syuting gitu, lagi produksi gitu, pernah nggak? Aku pernah lagi. Atau lagi di jalan gitu? Aku pernah lagi rekaman vokal. Waktu itu aku harus nulis buat penyanyi K-pop. Dan itu aku lagi produksi sama produser dari Swedia. Dan saat itu mereka yang kayak, wah dia sibuk banget, kayaknya lagi ngetik lagu gitu kan. Terus aku kayak, dia nanya, what are you typing? I'm actually doing my exam. Sekarang aku lagi ujian. Aku lagi ujian, jadi kayak sebentar ya, boleh ya tungguin aku. Terus mereka kayak, wah gila, oke, bisa juga ternyata kuliah kayak gitu ya. Begitulah. Tapi pernah nggak, udah lewat batas waktu nih, udah lewat batas waktu, kemudian dikasih toleransi sama dosennya, pernah mengalami itu nggak gitu? Aku pernahnya itu salah submit, jadi harusnya itu buat yang mata kuliah apa, tapi aku masukinnya ke mata kuliah yang satunya lagi, jadi ketuker gitu. Terus aku udah panik banget kayak, aduh ternyata salah, karena namanya sama-sama manajemen, depannya manajemen risiko sama manajemen apa gitu, aku lupa satu lagi. Terus pas ketuker aku minta ke Pak Joko, aku minta Pak Joko ini gimana saya ketukar, mohon maaf segala macam. Dan akhirnya Pak Joko bilang, oh iya nggak apa-apa, boleh dibantu submit secara dari saya aja gitu, dari WhatsApp gitu. Jadi benar-benar lagi-lagi helpful banget untuk aku yang kadang suka hektik gitu, iya, terus nggak sengaja. Manusia kan ada kekeliruan betul, gitu. Oh ya teman-teman di luar sana yang ingin bergabung bersama Unsia ataupun ingin menjadi mahasiswa Unsia, pembukaan jalur reguler itu diperpanjang dari tanggal 5 September sampai tanggal 8 Oktober. Jadi segera mendaftar untuk bergabung bersama Unsia. Dan jangan lupa menggunakan kode referral Unsia TV untuk mendapatkan potongan sebesar Rp300.000. By the way, terakhir nih, apa pesan untuk teman-teman di luar sana, khususnya mereka yang ingin sukses di dunia entertain, karena kan sekarang kan gampang banget ya di medsos itu kan bikin konten apapun itu bisa menjadi suatu karya, tapi juga nggak mau meninggalkan pendidikan. Apa tuh caranya, apa kemudian kuliahnya di mana sebaiknya? Ya. Buat teman-teman yang mungkin ingin berkarir di dunia entertain atau memang punya curiosity tinggi untuk berada di dunia entertain ini, always stay true to yourself dan selalu
belajar banyak dari banyak orang karena there's so many characteristic in this industry especially. Jadi selalu bisa mencari positifnya dari segala hal, stay positive and at the same time stay curious and always want to learn new things. Dan menurut aku dengan dunia yang sekarang semuanya serba online, serba ada social media dan segala macam, you need to always be aware dengan keberadaan ada AI dan segala macam. Itu kan hal yang mungkin bisa menjadi mengancam sekarang kan, kalau misalkan kita tidak menggunakannya dengan baik, dan kalau kalian juga tidak punya inovasi sendiri as a person. So stay true and have your own branding, be yourself, and at the same time kalau misalkan bisa ikut perkuliahan, that would be even much better, biar kalian juga bisa terekspos dengan hal-hal yang mungkin nggak bisa kalian temuin di dunia entertain juga gitu. So buat aku, teman-teman selalu harus prioritasin yang mana yang menurut kalian akan bisa guide your life to a better future. Dan juga bisa membanggakan all the family atau bahkan membanggakan Indonesia. Nah, kalau dari aku sendiri, kalian kalau misalnya mau kuliah, udah pasti harus banget daftar ke Unsia. Karena kalau kalian mau di dunia entertain yang mana jadwalnya nggak jelas, kadang juga bisa malam, bisa pagi, it's very versatile untuk kalian bisa kuliah di Unsia ini. Selama ini aku juga sebagai testimoni, I have always been learning a lot, but at the same time having so much on my plate. Jadi yes, itu saran dari aku teman-teman. Stay positive. Jadi meskipun dengan berkembangnya zaman, kemudian kecanggihan teknologi, ada namanya kecerdasan buatan AI, maksudnya Kanisa tuh hal itu hanyalah tools untuk membantu. Benar. Yang poin paling pentingnya adalah sumber daya manusianya ini. Manusianya bagaimana cara menggunakan tools atau kecanggihan tersebut. Kalau manusianya tidak baik, ya bagaimana bisa menggunakan alat itu dengan baik. Betul. Oke, cukup sekian. Terima kasih Kanisa atas waktunya. Sukses terus untuk karyanya. Sukses juga. Thank you. Sekian teman-teman, sampai berjumpa di topik selanjutnya. Informasi-informasi menarik tentang Unsia selanjutnya. Stay tune dan juga mantengin terus sosial media TikTok, Instagram, Univ Cyber Asia. Jangan lupa Univ Cyber Asia. Cukup sekian dari informasi Unsia. Saya Fajar. Aku Anisha. Pamit undur diri.